BPR ini macam-macam, tidak hanya merger ya, yang bangkrut banyak, yang ditutup banyak, jumlah simpanan turun, ini kreditnya naik, ya kan begitu. Tentu tidak boleh disimpulkan secara gampang ya, tapi sebagai dugaan boleh. Ini berarti banyak orang butuh kredit dibandingkan orang nyimpen kan. Kemana saja sih bank itu menyalurkan? Ternyata bank ini yang mengalami peningkatan cukup signifikan sejak COVID itu adalah penempatan dalam bentuk surat berharga negara, SBN. Jadi bank membeli SBN, atau bahasa sederhananya bank memberi utang kepada pemerintah dengan memegang surat utang pemerintah. Kalau memang dia kemudian berhasil menjangkau orang yang sebelumnya unbankable, tidak dapat kredit, wah itu program keren banget. Tapi kalau berdasarkan data-data yang dari tadi sampai sini, ya kayaknya nggak gitu-gitu amat juga. Perbankan, bank umum, di dalamnya termasuk bank BUMN, itu sejauh ini dari sebelum COVID, ada COVID, pasca COVID, tidak terlihat sebetulnya UMKM itu menjadi prioritas perbankan. Masuk akal juga kan? Kalau dia bisnis, kalau terlalu ngurusi UMKM, ya cari untungnya bagaimana? Kira-kira gitulah. Kalau keadaan ekonomi membaik, mereka sangat rajin dan getol menyalurkan kredit. Kalau ekonomi memburuk, mereka menahan kredit. Bukan soal apa-apa, itu memang teorinya bank. Ya, kalau situasi memburuk, masa saya lurin kredit? Tetapi tugasnya otoritas, pemerintah, OJK, BI, itu bisa membuat bank ya nggak gitu-gitu amat lah. Pada saat enak, kamu ngeruk sebanyak-banyaknya. Pada saat masyarakat susah, kamu nggak mau bantu sama sekali, bisa dijari jalan tengah. Bahwa bank tidak merugi, bank tidak bisa berjalan, tapi sektor real juga harus didorong. Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kali ini kita akan melakukan assessment ya, atau analisis umum. Yang saya akan coba sampaikan adalah terkait dengan apa yang dikenal oleh publik sebagai kredit UMKM. Jadi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kita sudah terbiasa mendengar ya, pejabat, pemerintah selalu mengatakan bahwa UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Disebut-sebutlah kontribusinya terhadap PDB yang cukup besar. Dan yang lebih penting lagi, dia menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. Pelakunya juga jutaan. Nah, kemudian pernyataan prioritas kepada UMKM itu disampaikan berulang-ulang ya. Bahkan biasanya dalam narasi tentang APBN sekalipun, itu suka digarisbawahi. Pada saat yang hampir bersamaan, maksudnya bersamaan sekurang-kurangnya itu kayak sambut bersambut, bank, terutama sekali bank BUMN ya, bank Himbara, itu selalu menyampaikan bahwa kredit UMKM adalah salah satu yang menjadi prioritas mereka. Baik itu kredit yang disalurkan dalam bentuk kredit konvensional maupun dalam bentuk pembiayaan syariah. Intinya dalam narasi UMKM ini adalah yang sangat diutamakan. Nah, mari kita lihat data-datanya bagaimana terhadap kredit UMKM tersebut. Nah, pertama kita melihat dulu bahwa secara umum definisi bank itu menurut undang-undang adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Ini definisi ini harusnya diulang-ulang ya oleh media. Ternyata nanti kita akan melihat bank nampaknya tidak terlalu menekankan pada fungsi ini sebenarnya. Saya ulangi ya, itu harusnya kan menurut definisi adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, bentuknya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Oke, selain kredit ada bentuk lainnya. Tapi ada dalam rangkanya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu undang-undang ya. Undang-undang beberapa kali perubahan tentang bank ya definisinya tetap itu. Nah, lalu di beberapa bagian undang-undang disebutkan ada bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini saya ambil salah satu pengertian. Jadi tadi ikut definisi bank. Nah, yang bank umum itu di antara layanannya itu adalah terlibat dalam lalu lintas pembayaran. Ada lagi yang disebut bank perkreditan rakyat. Sama definisi secara umum, tetapi dia memiliki beberapa hal yang berbeda dengan bank umum. Misalnya dia tidak melakukan transaksi devisa dan ada beberapa lah prinsipnya. Jadi secara umum bank itu terdiri dari dua, bank umum dan bank
perkreditan rakyat. Tapi kalau yang syariah suka disebut bank pembiayaan rakyat syariah karena dianggap tidak sesuai dengan syariah menyebut kredit. Tapi prinsipnya menurut undang-undang ya banyak kesamaannya. Jadi bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua-duanya adalah perbankan. Nah, kita coba lihat perkembangan dari tahun 2000 sampai data terkini Oktober 2024. Nah, kalau bank umum jumlahnya itu mengalami pelan-pelan penurunan, tetapi di beberapa tahun terakhir ini relatif stabil ya. Dari dahulu di tahun 2001 bank umum itu jumlahnya sampai 145. Pelan-pelan berkurang, baik itu karena merger ya, atau diakuisisi oleh bank lain dan seterusnya. Peristiwanya begitu. Sebenarnya dahulu ada arsitektur perbankan ya, yang targetnya itu turunnya lebih drastis daripada ini, tapi faktanya sampai Oktober 2024 ada 105 bank umum, baik yang konvensional maupun syariah beberapa. Nah, BPR itu lebih lagi mengalami penurunan jumlah ya. Kalau BPR ini macam-macam, tidak hanya merger ya, yang bangkrut banyak, yang ditutup banyak. Sekarang jumlahnya menjadi 1.369 BPR. Dulu sempat mencapai 2.400 BPR, jadi susutnya cukup banyak. Kantor layanan juga sebenarnya, tapi saya tidak kasih grafiknya. Kantor layanan bank umum itu sempat besar, terus menurun, lalu stabil di kisaran 23.919 unit ya. Kalau BPR 5.960 unit. Trennya kantor layanan bank umum ini menurun ya, karena ada beberapa aktivitas yang sekarang makin mengandalkan digital ya, sehingga kebutuhan itu menurun. Tetapi misal seperti Bank BRI itu mengklaim ya layanan dalam pengertian seperti kantor cabang atau cabang pembantu itu berkurang, tapi dia menggunakan outlet di UMKM, di usaha-usaha kecil yang misalnya warung kah atau apakah, itu ada layanan di desa-desa itu yang membuat mereka bisa bertransaksi di situ. Nah, tapi sejauh yang saya tahu itu tidak dianggap kantor layanan ya, tapi BRI menyatakan ya wajar kantor dia turun jumlahnya, tapi itunya bertambah. Apapun faktanya kantor layanan bank umum itu pelan-pelan menurun, jumlahnya tinggal 23.919. Yang BPR seiring dengan berkurangnya jumlah BPR, dia juga menjadi 5.960. Kalau di rata-rata kan itu berarti kantor cabang bank, ya rata-rata kalau dibagi seratusan, ya tentu bank itu besar kecil ya. Banyak yang punya ratusan kantor, maksudnya layanan ya. Bisa cabang pembantu. Tapi kalau BPR itu ya memang sedikit kan, ada yang hanya punya satu, ada yang punya dua atau tiga. Nah lalu si bank ini kan mengelola aset ya, tapi kita harus hati-hati dulu. Aset itu bisa penghimpunan dana dari masyarakat, bisa modalnya sendiri. Nanti di masing-masing ini ada rinciannya yang disebut dengan modal itu apa. Tapi kita kali ini bacanya secara umum dulu, sehingga bank itu mengelola lah, aset itu dikelola. Aset tidak semuanya berbentuk uang ya kan, bisa dibuat bangunan, kantor, tadi segala macam. Luar biasa ya aset perbankan. Tapi memang sebagian besar aset perbankan itu relatif kas dan setara kas dan surat berharga. Jadi yang bersifat aktiva tetapnya tidak sebanyak kalau itu usaha bukan usaha bank. Makanya disebut bank yang merupakan bagian dari industri keuangan ya. Asetnya itu mencapai 12.373 triliun per Oktober 2024. Jadi ada aset 12.373 triliun. Dan kecenderungannya tiap tahun meningkat. Sebagaimana di grafik itu, yang biru menunjukkan nilainya. Jadi dia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, cuma ada tahun-tahun yang dia sifatnya kenaikannya melambat. Seperti yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Di masa lalu 2 digit itu pertumbuhan aset perbankan. Kemudian menurun, dia kisaran 9, nah waktu COVID turun drastis tetapi tetap naik, maksudnya turun tuh pertumbuhannya yang turun ya, kalau asetnya naik. Belum pernah nih aset bank, ya tidak pernah, kecuali nanti kita sambung mungkin dari 98 ya, secara angka dia asetnya naik. Cuma yang menurun itu laju kenaikannya. Hati-hati ya, kita kalau studi data-data seperti ini harus dibedakan antara nilai menurun dengan kenaikan yang menurun. Ini pertumbuhannya yang menurun. Nah di 2 tahun terakhir ini relatif kecil ya pertumbuhannya. Pertumbuhan di 2023 itu hanya 5,89%. Sedangkan di tahun 2024 sampai Oktober ini itu 7,25%. Itu tetapi Oktobernya ini saya bandingkan dengan Oktober 2023 ya, bukan dengan Desember. Jadi kan year on year. Sehingga mungkin sampai Desember pun di kisaran 7. Tuh di aset perbankan.
Kemudian ada informasi lain bahwa perbankan itu tadi seperti definisinya dia memberikan kredit tapi juga menghimpun dana. Nah, yang menghimpun dana dari masyarakat itu namanya adalah dana pihak ketiga, dana simpanan masyarakat. Bentuknya bisa tabungan, bisa deposito, bisa giro. Deposito sendiri ada beberapa macam. Prinsipnya 3 itu. Ada nilai tadi, nilai DPK itu masuk ke aset. Itu ada rekeningnya, kan orang nabung itu kan, nabung ataupun menaruh deposito ataupun memiliki rekening giro kan mempunyai rekening. Jadi satu orang atau satu usaha kan yang boleh di bank itu tidak hanya orang, tapi juga bisa badan usaha, bisa juga yayasan, badan hukum bisa. Itu kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, itu rata-rata di tahun 2024 sampai Oktober ini per 1000 penduduk ada 3087 rekening. 3 rekening ya kalau yang kita anggap tentu di sini kan nggak hanya orang ya, ada lembaga, tapi memang orang paling banyak. Jadi rekening terbanyak itu rekening perseorangan. Sayang tidak ada lagi informasi, dahulu sering disampaikan di Bank Indonesia, sekarang saya cari-cari tidak membedakan rekening orang dengan rekening badan ya. Tidak diberi informasi kita oleh Bank Indonesia, OJK ataupun LPS, yang ada adalah jumlah rekeningnya. Dibagi satu orang rata-rata berarti 3 rekening kan? Jadi per 1000 ada 3087 rekening. Rekening menyimpan. Tetapi dalam konteks rekening kredit ya, yang diberikan, nilai kredit satu hal, tapi berapa sih jumlah rekening yang menerima kredit? Itu ternyata hanya 474 per 1000. Kalau dikaitkan dengan DPK tadi, berarti kan DPK itu 7 kali lipat lebih ya, 7,5 kali lipat dari kredit. Kalau pakai bahasa netizen ini ya, kalau ngelihat begini secara sederhana ya, orang itu banyak naruh duit di bank. Orang ya jangan nilainya dulu, orang ataupun lembaga, dibandingkan yang menerima kredit. Bahkan 1/7-nya kan. Itu dulu informasi pertama yang kita dapat dari data bank. Itu saya ambil dari Bank Indonesia, Statistik Sistem Keuangan Indonesia. Di statistiknya Bank Indonesia itu disebut lagi sumbernya OJK, kurang lebih begitu. Tadi kan jumlah rekeningnya, lalu simpanannya, nilainya. Dari kalau ini tadi di atas tadi, setiap 1000 penduduk dapat 3087, berarti rekening DPK-nya kan lebih dari 3 juta itu kan. 3080. Ya benar, 300 jutaan rekeningnya DPK. Itu murni rekeningnya DPK ya. Nah, kalau dilihat nilainya, itu nilai simpanan masyarakat. Masyarakat ini, supaya saya jelaskan, tidak semuanya perseorangan kan. Pemerintah pun dianggap DPK kalau naruh duit di bank. Tetapi dari berbagai info, sekali lagi sayangnya info ini tidak secara rutin diberikan oleh Bank Indonesia maupun OJK. Kan mesti jadi pertanyaan nih, dari yang naruh duit itu nilainya 8.751 triliun per Oktober 2024. Jadi dari aset 12 ribuan triliun, itu 8.751-nya itu duit pihak ketiga, masyarakat. Itu dalam pengertian orang per orang ataupun badan usaha atau pemerintah. Tapi pemerintah itu nggak banyak sebenarnya naruhnya. Yang banyak ya masyarakat biasa. Nah, itu disebut DPK semua. Meskipun tidak ada info antara perseorangan dengan organisasi, saya pernah berapa kali membaca kajian dan info-info yang lama, dan nampaknya tidak banyak perubahan. Itu rekeningnya perseorangan itu mencapai hampir sekitar 55-60% ya. Saya konservatif 55%. Berarti sebenarnya 55% duit ini bukan jumlah rekeningnya. Kalau rekeningnya mungkin 90% perseorangan. Itu adalah uang perseorangan. Nah, yang 45%-nya campuran. Nilainya 8.751 triliun. Perhatikan yang biru itu menunjukkan nilai selalu naik tiap tahun. Orange menunjukkan laju kenaikan DPK. Ini sama tadi searah dengan aset ya. Ternyata laju kenaikan DPK dalam 2 tahun terakhir ini rendah. 3,73% dan 3,99%. 3,99% atau 4% lah ya dibulatkan. Itu Oktober 2024. Itu sudah year on year, bukan dibandingkan dengan Desember 2023, tapi dibandingkan dengan Oktober 2023. Jadi sampai Desember pun saya kira tidak akan jauh dari 4% pertumbuhan DPK. Nah, kalau bahasa ininya melambat. Perhatikan pertumbuhan sebelumnya sempat 2 digit, bahkan di masa-masa 2010 itu melonjak simpanan masyarakat. Di 2023, 2024 ini sangat rendah, termasuk rendah di sepanjang ini, kecuali pernah ada kontraksi di 2009. Ya, ini mungkin mengkonfirmasi soal ya masyarakat mulai nggak punya duit ya. Artinya dia tidak banyak menaruh, diambil lah. Ya kan ini soal saldonya kan, posisinya kan. Itu informasi yang kita peroleh.
Nah, lalu yang disimpan oleh masyarakat ditambah modalnya sendiri, itu kan disalurkan sebagai kredit. Nah, undang-undangnya kan begitu, dia menyalurkan kredit. Kita lihat kredit kepada pihak ketiga, disebut kredit kepada pihak ketiga ini selain kredit kepada bank lain. Nah, disebut kredit kepada pihak ketiga. Kredit pada pihak ketiga ini, baik itu kepada perseorangan maupun perusahaan. Nah, kalau ini yang ke perusahaannya banyak ya. Kalau secara nilai mungkin lebih banyak dibandingkan yang ke perseorangan. Kalau simpanan lain, simpanan lebih banyak perseorangannya. Nah, lalu kita bisa lihat laju pertumbuhannya. Ini cukup menarik ya. Laju pertumbuhan kredit kepada masyarakat, kepada pihak ketiga, ini cukup tinggi di 3 tahun terakhir. 2 digit ya, 11,35, 10,38, dan 10,92% di 2024. Sudah mulai ini ke gambar, informasi yang pertama tadi kita peroleh, jumlah simpanan turun, ini kreditnya naik, ya kan begitu. Ya, tentu tidak boleh disimpulkan secara gampang ya, tapi sebagai dugaan boleh. Ini berarti banyak orang butuh kredit dibandingkan orang nyimpen kan. Karena di masa-masa lalu kebalik ya, simpanannya lebih tinggi dibandingkan kreditnya. Karena itu ada indikator namanya, ini maaf saya baca dulu. Jadi kreditnya kepada pihak ketiga itu 7.656 triliun. Tapi ini penting ya dicatat, ini bank umum tidak termasuk BPR. Meskipun BPR tidak besar kan ada. Jadi simpanan juga simpanan di bank umum, tidak termasuk yang di BPR. Jadi kalau simpanan perbankan beda lagi. Nah, kalau dilihat begitu, itu posisi, bukan diberikan ya, posisi outstanding. Jadi kan tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari bank itu memberikan kredit, lalu juga menerima pembayaran atas kredit, cicilan. Nah, ini outstanding, posisi total seluruh bank umum. Nilainya 7.656 triliun ya. Kalau dibulatkan 7.657 triliun pada Oktober 2024. Dibandingkan, ini biasa kalau menganalisis perbankan, dibandingkan antara dana yang dihimpun dari pihak ketiga dengan yang disalurkan kepada pihak ketiga. Jadi namanya rasio loan to deposit ratio, LDR, itu kurang R. Terjadi peningkatan di 2023-2024. Mengapa? Tadi kan sudah kebaca. Simpanannya lajunya melambat, kreditnya melajunya cepat, sedangkan rasio itu adalah rasio simpanan dengan kredit. Maka angkanya membesar, mencapai 87,50%. Pada waktu pandemi 2020, bahkan di 2021 ketika dampak pandemi terhadap ekonomi lebih terasa, itu LDR hanya 77%. Jadi bank menahan laju kreditnya, sementara deposit ya simpanan itu masih tumbuh. Nah, di 2 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir, depositnya lajunya melambat, kreditnya meningkat, sehingga LDR-nya mencapai 87,50%. Tetapi angka 87,5 itu juga bukan angka yang optimal. Dari mana saya tahu tidak optimal? Ya lihat tahun-tahun yang lebih lama. Di situasi normal itu 94, 93, 90. Jadi ini kan masih belum kembali kepada pra-pandemi LDR-nya. Sederhananya, bank masih tidak cukup kencang menyalurkan kreditnya. Bahkan di sini juga bisa diperbincangkan, apakah nilai nominal yang meningkat itu karena memang jangkauan kredit yang meluas? Nanti dulu, itu kita nanti akan cek di rekening kredit tadi kan. Kalau ternyata rekening kreditnya di atas tadi malah turun di 3 tahun terakhir, ya toh, tapi duit kreditnya bertambah, berarti kan lebih banyak menambahi kredit ke yang sudah memperoleh kredit gitu loh. Atau kalau bahasanya gaul top up kan jadinya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang mungkin kita di kanal ini kan selalu berusaha kritis ya, melihat berbagai data. Ya, kalau dapat penjelasan, ini perbankan luar biasa, kreditnya tumbuh 2 digit. 2 digit itu artinya di atas 10%. Berarti dia berperan dalam mendorong sektor real karena memberi kredit. Nilainya lihat naik, LDR-nya naik, loan to deposit ratio-nya naik. Nah, kita kritis, ya kita cari tahu disalurkannya ke berapa rekening. Kalau ternyata ke berapa rekeningnya jumlahnya turun, berarti kan per rekeningnya yang bertambah, kan gitu. Nah, ini berarti tidak selalu berarti positif. Bisa saja itu adalah bagian dari penambahan kredit di rekening yang kredit terdahulu. Ya bukan juga berarti negatif, tapi ini berarti mendiskon, mengurangi narasi bahwa bank sudah berperan sedemikian rupa. Nah, ini terkonfirmasi lagi kalau kita lihat ini kan khusus duit yang disimpan oleh pihak ketiga dengan yang disalurkan ke pihak ketiga. Toh bank ketika memulai, apalagi syaratnya sekarang kan syaratnya banyak kan, bank ini syaratnya modalnya ada buku 1 sampai buku 4, semua bersyarat triliunan ya. Yang terendah saja berapa ya? 5 triliun kalau nggak salah, itu yang buku paling bawah. Artinya dia punya duit.
Buat bank itu, orang atau kelompok orang, itu berarti kan memasuki bisnis yang menghimpun dan menyalurkan. Termasuk menyalurkan dananya sendiri jika diperlukan. Sekurang-kurangnya yang dihimpun salurkan semua. Jadi misal ini semua yang dihimpun disalurkan semua, berarti kan LDR-nya 100%. Apakah itu bahaya? Kalau pakai model perhitungan ini enggak juga. Kalau dia modalnya kuat kan berarti dia masih punya duit untuk itu. Sehingga LDR 90-95% saya kira nggak masalah. Ini buat hati-hati buat para yang studinya agak serius kan tahu tuh salah satu penyebab kegagalan bank di tahun 96-97 itu karena LDR-nya lebih dari 100. Tapi definisi LDR waktu itu berbeda. LDR waktu itu aset ya, nanti silahkan dicek. Kemudian ini terkonfirmasi lagi dari dana. Tadi kan bank tadi memiliki 12.000 berapa, sekitar 12.200-an triliun ya aset. Nah, sumber dana, dia punya sumber dana itu sampai segitu, disalurkannya untuk apa saja. Jadi baik itu yang dari simpanan masyarakat, simpanan pihak ketiga maupun dari asetnya disalurkan. Yang diberikan ke dalam kredit itu November 2024 datanya sudah sampai November 64,02%. Ini sudah lebih baik dibandingkan 2023 yang 61,84%. Lebih baik dari masa pukulan pandemi 60,98%, 2021 ketika dampak ekonomi akibat pandemi makin kuat hanya 57,55%. Tetapi kembali sama ukurannya. Bagaimana dengan pra-pandemi? Ternyata 64 ini juga belum optimal. Jadi udah dua sisi nih kita ngelihat. Dari LDR, ya dari laju kredit, kemudian dari presentasi dari total penyaluran dana perbankan. Kemana perbankan? Karena ini nampaknya kredit memang tetap meningkat, cuma tidak kembali ke era pra-pandemi. Kemana saja sih bank itu menyalurkan? Ternyata bank ini yang mengalami peningkatan cukup signifikan sejak COVID itu adalah penempatan dalam bentuk surat berharga. Karena diperbolehkan. Surat berharga yang dimaksud, yang paling banyak, adalah surat berharga negara SBN. Jadi bank membeli SBN atau bahasa sederhananya bank memberi utang kepada pemerintah dengan memegang surat utang pemerintah. Kan dia dapat hasil, yield namanya, imbal hasil. Misalnya sekarang imbal hasil itu kisaran 7 ya. Berarti bank dapat itu gitu sebagai pendapatannya bank. Jadi menarik ya, kalau dia misalnya menyalurkan kredit, berapa dia ngasih? Misalnya dia ya sebutlah 10-12%, seolah-olah lebih tinggi dari jika pegang SBN kan. Tetapi ingat, risiko menyalurkan kredit itu pertama dulu ada soal biaya kan, otomatis ada biaya memberikan kredit itu ada biayanya. Kedua, dan ini yang paling penting, ada risikonya kan, bisa saja yang diberi kredit itu bermasalah. Bermasalah itu tidak harus tidak bayar ya, tapi bayarnya dengan catatan. Intinya ada risiko lah. Karena itu pilihan kepada surat berharga ini menunjukkan bank memiliki sikap masih menilai sangat hati-hati perkembangan ekonomi Indonesia. Nah ini jumlahnya malah meningkat di 2024 ini 19,23%. Pada tahun 2023 17,11%. Ini kembali untuk mendiskon tadi. Wah ini kredit sudah meningkat, tapi ternyata penempatan pada surat berharga negara, surat berharga dalam secara umum, itu lebih tinggi naiknya. Maka kita sebagai analis itu bisa lalu, wah ini berarti bank secara manajemen, dia melihat risiko yang meningkat di 2024. 2023 juga itu sudah. Apalagi kalau dibandingkan dengan era pra-pandemi itu rata-rata megangnya hanya 12, ini 20. Wah kan selisih 8% doang atau 7% doang. Ingat tadi 7% dari 12.000 triliun lebih gede ya. 10% dari 12.000 kan ya berapa 12.000 ya 120 triliun. Jadi ada aspek itu ini. Pilihan lain dia menaruh di bank lain itu relatif stabil di 2%. Lalu juga dalam penempatan di Bank Indonesia. Itu informasi lain yang kita peroleh dari data perbankan. Nah, masuklah kita ke topik yang ingin kita dalami, yaitu bagaimana dari bank tadi yang menyalurkan sekitar 7.600 triliun tadi, yang untuk UMKM berapa? Nah, gitu kan? Apa itu kredit UMKM? Ya, kredit untuk usaha mikro, kecil, jadi 3 tuh, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Apa definisinya? Kan ada undang-undangnya UMKM, ada ketentuannya. Jadi bank mengukur usaha yang masuk kan usaha kan? Itu skalanya dilihat dari patokan-patokan. Tapi ini memang sedikit berbagai sudut. Itu bisa dilihat omset, dilihat tenaga kerja, dan kadang dilihat dari harus buat surat keterangan bahwa dia UMKM gitu. Tapi prinsipnya itu dahulu pengertian kredit UMKM itu plafon.
Dahulu ya, plafon 50 sampai 250 sampai itu pernah, tapi dulu. Sekarang saya kira umumnya dipahami sampai 1 miliar pun bisa, asal usahanya tersebut terkategori UMKM. Tapi kalau yang misalnya 500 juta sampai 1 miliar itu berarti menengah. Sekali lagi, plafon itu hanyalah salah satu ukuran definisi. Definisi lain dia memang harus ada kaitannya dengan omsetnya, dengan tenaga kerjanya, dan kadang administrasi bahwa dia terregistrasi sebagai UMKM. Tapi mari kita lihat, apapun dilaporkan oleh OJK, dikutip oleh Bank Indonesia, kredit UMKM yang diberikan kepada UMKM dari bank umum ya, itu 1.503 triliun. 1.503 triliun, tadi yang total kredit 7.600 berapa ya. Jadi yang diberikan ke UMKM 1.500. Nah, maka porsinya kan 19,40% total kredit perbankan, bank umum. Kemudian yang UMKM berapa? 19,40. Sebenarnya ada aturan ya, bahwa setiap bank itu minimal menyalurkan kredit 20%. Kalau tidak sampai 20% apa? Ada beberapa dendanya ya. Tapi bank kadang ngitung-ngitung saja antara denda berapa begitu ya. Berarti kalau 19,40 ini kan ada bank yang nggak sampai 20. Apa yang menarik dari informasi ini? Silakan perhatikan. Ini kalau ditarik jangankan dari 2012, dari tahun yang lama pun memang porsinya itu di kisaran 20, itu pun menurut saya lebih karena dipaksa oleh aturan. Nah, sempat melonjak ketika COVID ya, COVID terutama di 2021 tadi dampaknya banyak, itu kredit UMKM ada banyak program dari pemerintah yang memaksa tanda petik bank melakukan penyaluran kepada UMKM sehingga dia meledak tuh menjadi 21% sempat. Nah ini yang kemarin dihapuskan kan sebagiannya. Ketika dia dihapuskan, ya outstandingnya kan hilang. Nah, maka porsinya lihat dari sisi agregat ya, mau perkara itu memang menguntungkan UMKM itu diskusi kita yang berbeda. Yang jelas posisi atau outstanding kredit UMKM kemudian menurun kembali ke lintasannya yang 19% ya kan. Jadi nggak sampai 20% kredit bank yang disalurkan kepada UMKM. Jadi kita bertanya-tanya ya, narasi diprioritaskan, didorong itu kok dari data ini nggak kelihatan kan? Kalau dia porsinya menurun berarti yang non UMKM dong yang naik, ya? Karena kalau ada definisi UMKM, yang satunya definisinya non UMKM, berarti yang non UMKM 80% lebih. Di mana ya kira-kira narasi bahwa ini yang dipentingkan adalah UMKM? Tidak terdukung oleh data porsi kredit perbankan. Oh jangan-jangan disalurkan ke lebih banyak orang, begitu loh. Nilainya mungkin tidak banyak menaik, tapi banyak jangkauannya. Rekening kredit UMKM, satuannya juta rekening. Di tahun 2024 bulan Oktober ini ada 21,62 juta rekening kredit mikro. Lalu kalau yang kecil 1,59 juta. Sementara yang menengah ini nggak kelihatan, kalau nggak salah sekitar 200 ribuan saja. Itu saya gambar dari 2013. Biru itu adalah kredit usaha mikro, tapi dalam bentuk jumlah rekeningnya. Perhatikan jumlah rekeningnya melonjak di 2021, sama dengan nilainya tadi. Masih meningkat di 2022, turun di 2023, turun lagi di 2024, kemungkinan di 2025 turun lagi karena beberapa dihapuskan kan, di write off dengan kebijakan kan. Tapi masih lebih turun lagi tuh. Apa yang menarik juga dari gambar ini? Yang birunya naik, yang orange itu kredit usaha kecil. Ternyata kredit usaha kecil itu juga turun. Nah, yang lebih turun lagi namanya kredit menengah. Turunnya drastis itu. Boleh dong. Sebagai analis kita berpikir, oh ini kalau begini terjadi perpindahan. Jangan-jangan. Dan kemungkinan besar iya ya. Yang sebelumnya dia terkategori kredit kecil, dia menjadi kredit mikro. Mengapa? Karena di kredit mikro misalnya ada fasilitas bunga yang lebih rendah, fasilitas ini itu jaminan. Dirubahlah. Nah, itu teknis ya. Apalagi yang menengah. Yang menengah jadi tidak menarik lagi. Dia tidak dapat layanan seperti kredit korporasi, jadi menjadi kredit mikro. Dan sebagian menjadi kredit kecil. Menimbulkan pertanyaan. Kita mendapatkan narasi berkali-kali tentang kredit usaha rakyat. Namanya KUR ya. Beda ini, UMKM ini termasuk KUR, termasuk bukan KUR. KUR ini khusus. KUR ini hanya usaha mikro dan kecil, nggak termasuk yang menengah. Tapi tidak seluruh UMK itu adalah KUR. Jadi begitu, tidak semuanya KUR. Yang KUR kan adalah dengan fasilitas dan skema KUR oleh masing-masing bank. Kita selalu mendapat cerita, wah KUR menjangkau sekian juta orang, tiap tahun nambah sekian. Loh, ini kok
jumlah totalnya selain dengan KUR kok turun? Ya kan jawabannya jadi sederhana. Berarti banyak yang sebelumnya bukan KUR pindah jadi KUR. Ya, di mana suksesnya KUR? Dari sisi jangkauan ya. Artinya kan dia tidak menambahi KUR itu. Hanya memindah dari yang sebelumnya bukan KUR menjadi KUR. Ada yang baru. Tapi data ini menunjukkan terjadi perpindahan. Nah dari sisi itu, dulu dia nggak dikasih KUR juga pinjem kok. Ya tetap saja ada keuntungannya ya. Berarti kalau dia dengan KUR dia menjadi lebih murah. Dari sisi bank itu kan ada subsidi dari pemerintah melewati APBN. Secara teknis itu kan maksudnya yang memperoleh itu si peminjamnya yang utang debitur. Nanti kan bank memberi kredit bisa membuat besaran yang rendah ya 5% bahkan kan. Teorinya 5%, nanti kita bisa diskusi lagi itu. Yang penting seandainya dia tidak pakai KUR, si pengutang itu yang debitur itu dia bayarnya mahal, dengan dia KUR dia bisa lebih murah. Tetapi dari sisi narasi KUR yang saya sempat kajian dari awal, itu maksudnya kan membuat jangkauan outreach dari kredit ini meluas, usaha mikro kecil ini. Tapi yang terjadi sebagian besarnya kanibal. Kalau begitu tidak sesuai sebenarnya dengan sasaran yang dimaui KUR. Nah ini terkonfirmasi lagi dari nilainya. Diperhatikan nilai. Tadi kan jumlah rekeningnya ya. Kredit usaha mikro yang biru itu mengalami peningkatan. Nah, dahulunya sebelum pandemi itu nilai terbesar tuh usaha menengah ya, nilai kreditnya total. Nah yang kedua kredit kecil, baru kredit mikro. Sejak pandemi lalu ada program pemulihan, pelan-pelan yang lebih gede itu mikro. Ya jawabannya tadi ada KUR, ada fasilitas-fasilitas lain untuk mikro. Kalau memang dia kemudian berhasil menjangkau orang yang sebelumnya unbankable, tidak dapat kredit, wah itu program keren banget. Tapi kalau berdasarkan data-data yang dari tadi sampai sini, ya kayaknya nggak gitu-gitu amat juga. Yang dulu udah pernah kredit, sekarang dapatnya KUR. Loh, kalau begitu, kesuksesan KUR itu perlu didiskon ya. Bahkan harus dipikirkan, apa tepat seperti itu? Efektif nggak? Karena keluar di APBN, itu subsidi bunganya 40-50 triliun ya. 40-50 triliun loh. Kalau seperti ini, apakah ini efektif gitu misalnya? Perhatikan itu berlangsung masih sampai Oktober 2024 ini. Bagaimana yang biru itu kredit usaha mikro lebih besar dari kredit usaha kecil, dan menariknya kredit usaha menengah itu justru turun. Turunnya apakah mereka sudah nggak dilayani lagi? Ya boleh begitu, tetapi kita dapat indikasi. Saya tidak ingin menyimpulkan pasti ya. Itu ya mereka kemudian mencarinya kredit kecil. Bahkan kalau bisa kredit mikro saja sampai 100 juta ya. Ya menurut peraturan ada aturan-aturannya lah, nggak memungkinkan satu orang itu memperoleh 2 KUR. Iya kan dia nggak bisa, tapi kan dia punya adik, punya tetangga ya macam-macam lah sistem itu kan, sehingga dia bisa dapat. Lagi kalau dibantu oleh petugas banknya kan, dicarikan cara ini, Bapak ini kan kreditnya 300, ini bagusnya jadi kecil-kecil aja, jadi mikro-mikro aja. Di 500 nih, jadi nah seperti itulah. Jadi setannya ada di rincian. Saya tidak ingin juga memastikan itu ya, tetapi boleh dong saya menyimpulkan bahwa KUR dan beberapa semua kebijakan kredit UMKM yang dinyatakan oleh pemerintah, dipublikasikan oleh bank, itu ternyata tidak mendorong jumlah kredit UMKM. Mendorongnya pelan. Lebih banyak yang non-UMKM. Juga tidak berhasil menjangkau lebih banyak. Nah, ketika COVID dan pasca COVID sedikit itu untuk banyak, pada macet. Sekarang mulai dibuat kebijakan menghapuskan. Ini menolongi mereka, gitu, misalnya. Belum tentu juga ya sebenarnya. Karena bank itu sebetulnya kalau dengan porsi begini kan dia sudah melakukan manajemen pengelolaan. Ada yang dicadangkan, apa nggak dibayar ya sudah keukur itu. Berarti kalau begitu malah kalau nanti memang di bail out oleh pemerintah ya banknya yang seneng ya. Mungkin dari awal sudah tahu ini akan, bukan dari awal, ini sudah begini nanti ini macet nih kan. Udah dicadangkan untuk menutup kemacetan, itu ada di dana cadangan. Wah dapat durian runtuh nih masuk kan. Dihapuskan, diganti. Tapi saya tidak tahu. Kita akan pelajari nanti apakah disuruh menghapus itu ada bailout dari pemerintah atau tidak, kita belum tahu. Tepatnya saya belum meneliti ya. Tapi mestinya kalau pemerintah berani menyuruh menghapus itu harus ada bailout. Kalau enggak ya bank dong. Bisa ya dinalar ya. Ini saya misalnya bank. Ya nggak apa-apa. Misalnya saya bank BRI. Ya toh. Karena kemarin COVID mengikuti perintah harus banyak menyalurkan ya kredit mikro, mau KUR maupun bukan KUR. Terutama yang bukan KUR, karena KUR ini tidak disebut-sebut mau dihapuskan.
itu lalu bermasalah beberapa tahun ini. Belum dinyatakan juga macet total, tapi kan tetap harus dicatat. Sebetulnya bank BRI dengan skalanya yang besar dan kredit mikro itu kecil, ini saya tidak bermaksud kan BRI ya, ini bisa berlaku untuk bank-bank himbara yang lain. Maka ketika sudah diperhitungkan dia sebagai bank, pasti dia ketika NPL sekian, kredit macet, kredit sekian itu kan dia melakukan manajemen aset di mana ada dana yang dicadangkan untuk agar NPL netonya tidak besar. Karena NPL itu NPL bruto. Nah, udah begitu, bahkan manajemennya sudah tahu nih sekian 1-2 triliun, sekian ribu orang ini macet nih bakalan. Tiba-tiba ada kebijakan bahwa kreditnya dihapuskan. Perintah, ya secara teknis perintah ini mesti harus diikuti bailout mengganti di sini. Ya kalau saya jadi bank yang seneng banget ya. Wong ini sudah saya cadangkan bakalan macet kok. Tapi saya belum tahu ini. Secara ini nggak boleh pemerintah sama MPU lo hapusin aja. Kan sudah kekayaan negara yang dipisahkan. Nggak boleh ada dong pemerintah menyuruh bank, bayar bank BUMN, lo hapuskan. Ya kan nggak bisa. Ini bisnis kok mau itu BUMN. Makanya saya melihat ini diskusi belum selesai. Yang dinarasikan, wah UMKM mendapat manfaat dengan dihapuskan. Di balik itu dampaknya terhadap APBN ada nggak? Nggak, belum tahu kita, belum diberitahu detailnya. Nanti kanal ini akan coba cari tahu. Baik, sementara kita hold dulu, saya belum memberikan penilaian buruk. Cuma yang penting, yang terjadi adalah posisi kredit UMKM ini secara totali cenderung pelan naiknya, stuck, naik sedikit. Nah, yang non-UMKM naiknya lebih banyak, berarti porsinya kan mengecil. Dan khusus di antara sesama UMKM, yang bertahan tinggi itu mikro. Ya, mikro ini ada definisinya sebagai usaha mikro, tapi kalau secara plafon di bawah 100 juta. Nah, ini yang banyak. Nah, yang kecil dan menengah kecil itu biasanya 100 sampai 500, di atas 100 sampai 500. Tapi sekali lagi definisi UMKM itu tidak hanya plafonnya ya, tapi usahanya itu sendiri, bukan hanya plafon kreditnya. Ini si menengah itu kelihatan merosot. Maka ini mengindikasikan perbankan, bank umum di dalamnya termasuk bank BUMN, itu sejauh ini dari sebelum COVID, ada COVID, pasca COVID, tidak terlihat sebetulnya UMKM itu menjadi prioritas perbankan. Masuk akal juga kan? Kalau dia bisnis, kalau terlalu ngurusi UMKM, ya cari untungnya bagaimana? Kira-kira gitulah. Nah, kita lihat lagi jumlah rekening kredit perbankan dibandingkan dengan UMKM ini lebih straight ya. Lihat, yang orange itu menunjukkan rekening perbankan keseluruhan, yang biru itu khusus UMKM. Ini rekeningnya loh, bukan nilainya. Maka yang orange dikurangi biru itu kan berarti yang non-UMKM. Porsinya itu di 25%. Pada waktu COVID melonjak tuh sampai 40% rekening kredit di perbankan itu adalah UMKM. Tapi sekarang tinggal 25,35%. Saya belum menelisik ini, apakah ini sudah memberlakukan penghapusan kredit UMKM. Saya belum tahu, tapi menurut saya belum. Karena kebijakannya kan baru beberapa bulan. Nanti dampaknya di data tahun depan ya. 2026 di bulan Januari, Februari kita lihat saja nanti. Nah, itu 25%. Jadi lihat yang birunya kan turun. Akibatnya seluruh totalnya juga turun. Tapi kalau dilihat selisihnya itu, kredit perbankan yang non-UMKM tidak merosot banyak. Rekeningnya ya, ini hati-hati. Pembicaraan kita dari tadi dua berganti-ganti. Kadang kita bicara nilainya, kadang kita bicara rekeningnya. Ketika kita bicara rekeningnya itu, kita mau memberi gambaran berapa banyak orang yang terlayani, kan begitu. Orang maupun usaha terlayani. Ketika kita bicara nilainya, itu kita melihat dibagi dengan jumlahnya. Ini kan kita melihat rata-ratanya. Jadi tadi sudah tampak bahwa jumlah rekening kredit itu turun. Mungkin ketika dia dapat kredit 2 tahun, 3 tahun karena COVID kemarin, ya tidak harus macet, udah lunas kan hilang kan rekening kreditnya. Sebetulnya ada data-data tentang data-data rata-rata mikro berapa, rata-rata outstandingnya. Misalnya rata-rata outstanding mikro itu kan waktu dia pinjem bisa 50, bisa 25, bisa bahkan 100. Tapi kalau rata-rata itu kan yang posisi rata-rata itu mungkin kisarannya 20, 30 kurang lah yang mikro itu. Bahkan kadang mencapai 26 kalau nggak salah terakhir-terakhir. Itu jadi analisis juga, tampak bahwa rata-rata kredit menengah itu turun, rata-rata kredit kecil turun. Kalau yang rata-rata baki kredit
mikro itu stabil rata-rata nilainya. Jumlah dibagi dengan jumlah posisi dengan jumlah rekening. Nah, saya simpulkan kredit UMKM secara nominal meningkat perlahan sejak tahun 2021. Jadi bukannya nggak bertambah ya, namun porsinya dalam total kredit perbankan justru menurun. Artinya kredit yang non-UMKM naiknya lebih cepat dari UMKM. Dari 21,02% di tahun 2021 porsinya menjadi 19,40%. Nah, berarti kredit UMKM kan tumbuh lebih lambat dari kredit korporasi. Nah, maka saya menyederhanakannya, klaim keberhasilan program KUR tidak didukung oleh data itu. Nah, ditambah lagi nilai posisi kredit kelompok usaha mikro dalam UMKM meningkat pesat sejak 2021. Namun, kelompok usaha menengah justru turun, sedangkan kelompok usaha kecil relatif stagnan. Indikasi kemungkinan terjadinya pergeseran status dari menengah ke kecil serta kecil ke mikro. Tujuannya pergeseran adalah dapat memperoleh fasilitas tertentu. Nah, dari dua kesimpulan umum ini, ya bolehlah kasih garis bawah itu KUR. Ini KUR bagaimana dengan fenomena ini? Nah, tambah lagi jumlah rekening kredit UMKM itu meningkat pesat 2021, namun kembali menurun di 2023 dan 2024. Porsi rekening loh ya, bukan porsi nilainya, itu menurun. Jadi dari sisi porsi nilai UMKM itu hanya 19,40%. Dari sisi jumlah rekening hanya 25%. Jadi mau dilihat dari sudut manapun bank, ya gampangannya bank tidak pro UMKM sebenarnya. Untuk saya memberikan kesimpulan sementara, tentu kita harus kajian lagi. Ini kelihatannya klaim keberhasilan KUR tidak terbukti oleh data-data perbankan ini. Bahkan menurut saya, mengapa pemerintah tidak buat saja aturan batas kredit UMKM itu 35% ya, jangan 20 lagi. Nah, itu baru bisa menggeret. Kalau memang mau serius pro, jangan cuma narasi atau insentif, buat aja peraturan OJK ya bahwa kredit bank harus wajib menyalurkan kredit ke UMKM 35%. Nah, itu kan baru serius, ini umpama ya. Demikian, mudah-mudahan informasi dan asesmen dari saya ini bisa memperkaya pengetahuan Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan saya sebagaimana biasanya juga selalu mengatakan ini adalah pandangan saya, asesmen saya berdasarkan data yang bisa saya cermati, saya olah. Tidak tertutup kemungkinan beberapa kesimpulan saya keliru. Ini kanal ini adalah kanal edukasi ya, kanal belajar bersama. Dari komen-komen Bapak Ibu, saya juga nanti coba pelajari mungkin mana dari uraian saya yang tidak tepat atau ada bantahannya, biar kita pelajari lagi dan kita kembali menyiarkan asesmen-asesmen lain yang terhubung. Sekaligus saya sebagai ekonom selalu mengatakan bank itu pada dasarnya prosiklikal. Prosiklikal itu artinya kalau keadaan ekonomi membaik, mereka sangat rajin dan getol menyalurkan kredit. Kalau ekonomi memburuk, mereka menahan kredit. Bukan soal apa-apa, itu memang teorinya bank. Ya, kalau situasi memburuk, masa saya lurin kredit? Tetapi tugasnya otoritas, pemerintah, OJK, BI itu bisa membuat bank ya nggak gitu-gitu amat lah. Pada saat enak, kamu ngeruk sebanyak-banyaknya. Pada saat masyarakat susah, kamu nggak mau bantu sama sekali. Bisa dijari jalan tengah. Bahwa bank tidak merugi, bank tidak bisa berjalan, tapi sektor real juga harus didorong. Di antara sektor real itu ada yang namanya UMKM. Saya sebagai ekonom sudah mulai bosan ya, mau UMKM diprioritaskan. Faktanya kreditnya tidak begitu, malah kita dapat informasi baru. UMKM kalau bisa semuanya pengusaha kena pajak. Jadi PTKP, pengusaha tidak kena pajak, batasnya adalah 4,8 miliar omsetnya, berarti sebulan berapa itu? 400 jutaan ya. Turuninlah jadi 3,6 miliar. Bahkan ada usulan dari OECD itu, turunin jadi omset setahunnya 500 juta, kalau lebih dari 500 juta harus masuk pengusaha kena pajak. Ya nggak apa-apa begitu, tapi kasih kredit mereka yang murah gitu loh. Bisa, saya kira kalau mereka memang mau masuk sektor formal dipajaki, tapi apa fasilitas buat mereka? Ini usaha untuk membuat perbankan mendukung mereka saja tidak berjalan lancar. Kalau bank swasta, bank asing ya mereka bisnis. Tapi kan pemerintah punya bank BUMN. Belum lagi kita tambahi bank pembangunan daerah. Bank BUMN itu asetnya 4 bank BUMN itu separuh dari aset perbankan, kebayang nggak? Bisa kan sebetulnya dia dipaksa lah. Apa gunanya kalau tidak dipaksa BUMN untuk melayani rakyat? Dan sesuai definisi tadi, bank itu menyimpan, menyalurkan untuk kesejahteraan
rakyat, bukan untuk kesejahteraan pemilik bank atau penabung yang paling banyak di bank. Sebenarnya kan begitu. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama.